Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami bersama DPR Channel pada sesi Kamis 24 Maret 2022 edisi Bolehmu dalam perspektif pemuda bersama Bapak Nanang Sawal. Weh, keren. Tokoh pemuda milenial Bolehmu ya. Kenapa kami kasih caption begitu untuk Bapak Nanang Sawal itu sendiri? Beliau ternyata sudah lama kita berteman. Iya. Dan nanti ini baru ketemu. Jadi kita pada momen reunian. Yang jelas kita live di Gen Art Image dan channel YouTube untuk DPR Channel itu Dapur Bolehmu. Jadi selama 1 jam ke depan kita akan membahas tentang bagaimana sih itu Bolehmu ke depan. Apa saja sih yang ada di Bolehmu dan akan jadi bagaimana itu Bolehmu. Oke, selama time set 1 jam, ucapan terima kasih juga pada para sponsor, ada Gen Art Image. Itu yang jelas itu kalau saya yang hadir pada hari ini dan selalu menemani saya pada tiap-tiap podcast. Ada Bung Nurfan Auna, kemudian ada Butuh Tanujak Bolehmu saya sendiri, dan Yayu Catering. Terima kasih pada para sponsor yang sampai dengan hari ini tetap eksis bersama kita. Oke, kita langsung saja pada, saya kayaknya agak kurang enak manggilnya Bapak Nanang Sawal. Iya. Bang Bro, asik. Iya. Bang Bro Nanang Sawal nih. Ini Bang Bro Nanang Sawal ini kalau saya lihat ya, sepak terjang di media sosialnya, kemudian sepak terjang media organisasinya, kemudian juga ada background diri, itu jarang saya temui di pemuda-pemuda lainnya. Bisa ceritakan sedikit tentang background diri Bang Bro? Oh iya, terima kasih. Saya sebenarnya lama sih, kalau bisa dibilang saya lama di pemerintahan selaku tenaga kontrak sih. Oh, sempat jadi tenaga Iya. kontrak di apa? Di kantor apa? Kantor Dinas Sosial PMD. Kantor dinas sosial. Oh iya. Jadi ada sekitar 8 tahun saya jadi 8 tenaga tahun kontrak. berkecimpung di Iya. dinas sosial. Jadi bantuan-bantuan semua juga Bang Bro tahu di situ ya? Iya, Karena setidaknya dinas sosial paham. kan. Iya. Kemudian kenapa sampai berhenti? Dulu itu sempat ada sedikit problem dengan beberapa teman-teman ya yang di kantor. Dan itu hal yang wajar Iya, kalau hal ada yang problem-problem seperti itu. Saya sempat menginginkan waktu itu pencairan ADD yang di dalamnya itu kan ada gaji aparat desa. Saya ingin pemerintah itu merubah aturan atau perbub itu. Tapi di dalam perbub itu kan diatur harus per 3 bulan baru bisa dicairkan. Iya. Sedangkan posisi pada saat waktu itu kalau nggak salah hari raya kurban ya. Jadi semuanya pada butuh dana Iya, kan? pada butuh, sedangkan baru masuk bulan kedua. Jadi berdasarkan regulasinya belum bisa melakukan Seharusnya penagihan. bulan ketiga. Harusnya bulan ketiga. Jangan sampai cairnya bulan keempat, lebih lama lagi. Iya. Jadinya Saya begitu. habis dulu bulan ketiga baru bisa dicair. Baru bisa cair, ya. Karena kita baru memasuki bulan kedua, saya coba sarankan untuk merubah peraturan bupati ini. Karena saya bilang ini kan konteksnya cuma peraturan bupati. Jadi bisalah kita menghubungi bupati, kita minta kebijakan bupati untuk merubah demi kepentingan aparat desa yang banyak, sebanyak 80 desa. Kemudian ada respon dari bupati. Bupati saat itu 8 tahun lalu ya? Iya, 2015 nih kejadian. 2015. Jadi saya coba sarankan ke atasan saya. Atasan saya sepertinya mungkin karena dia masih memikirkan hal-hal lain, jadi tidak terlalu fokus dengan apa yang saya sarankan. Di situ saya mengambil sikap. Saya bilang kalau saya berada dalam posisi ini ada batasan saya. Kayak bergejolak juga jiwa. Aduh, Iya. kasihan. Saya harusnya tahu dengan sistem di dalamnya kok kayak gini ya, asik. Sehingga saya putuskan ya sudah, saya memilih untuk menyuarakan dari luar. Kalau di dalam saya batasan-batasannya banyak. Saya tidak bisa melawan atasan. Saya tidak bisa terlalu keras di dalam. Jadi saya pikir lebih baik saya di luar berteriak dari luar daripada saya berteriak di dalam. Oke, good. Gitu. Jadi kan selama bekerja sebagai tenaga kontrak juga kan mungkin ketidakcocokan itu kan hal yang wajar. Iya. Di saat keluar, kesibukan di luar apa lagi? Di luar waktu 2016 saya keluar itu kalau nggak salah bulan Januari, saya aktif sebagai masyarakat biasa pada umumnya. Kemudian 2017 saya coba ikut kandidat calon kepala desa. Wih, sempat bertarung juga. Desa apa? Desa Tabongo. Kalau sekarang masih mau? Sekarang nggak lagi deh. 2017 ya? 2017. Pilkada serentak 2017. Iya. Jadi selain itu lagi, mungkin ada kesibukan lain karena ini kan masyarakat netizen di saat saya melihat, apalagi statusnya Bang Bro toh,
ada masyarakat yang sekedar melihat, melike, kemudian ada komen-komen itu antara komen pro dan kontra. Saya suka sekali loh menganalisis komen. Ternyata dari semua netizen yang ada di Boalemo, mereka menunggu Bang Bro ini buat status. Itu menurut Bang Bro sendiri itu kayaknya kita harus buat status ini sebagai bentuk edukasi ke masyarakat atau bagaimana? Iya. Terus terang kalau saya bikin status itu kadang menganalisanya lama. Ya, karena tidak sembarang, kan? Apalagi ada undang-undang IT-nya. Saya kadang harus bikin status itu, pertama saya harus punya dasar-dasarnya. Saya harus punya regulasinya. Iya, harus pegang itu semua. Paling enggak saya harus punya bukti. Supaya apa yang saya ungkapkan, yang saya bikin status itu benar adanya. Iya, jadi saya nggak ngarang-ngarang. Sesuai gitu dengan kondisi fakta real ya. Iya. Bahkan banyak kan teman-teman kan sempat tanya, Bang Dra itu semalam sempat saya lihat ada dengan Bang Nanang Sawal. Sebenarnya Bang Nanang Sawal ini sebenarnya siapa sih? Jadi saya jelaskan, Bang Nanang Sawal itu dia sipil, masyarakat sipil sama seperti kita. Tetapi kalau kita kembali ke fungsinya masyarakat itu controller. Iya. Jadi saya lebihnya ke edukasi, jangan sampai mereka melihat mati tati Nanang Sawal putih. Tiap kali dia mau bahas status, polisi mau viral, mailo malah poli boleh putih. Jadi teman-teman netizen yang sementara sekarang live ada sekitar 10 pasang mata. Inilah sosok Nanang Sawal yang sempat viral kemarin dengan statusnya. Statusnya itu kalau dalam kategori bahasa yang saya kuasai, dia kayak menggelitik, kritik, pedis, tetapi dia inovasi loh, ada inovasi. Karena tidak sembarang loh orang yang kita undang di sini sebagai narasumber, dia harus ada inovasi. Nah, salah satu inovasi yang dibawa oleh Bang Bro ini, inovasi dari pola pikir, kritis tetap terjaga. Nah, untuk Bang Bro sendiri, bagaimana menurut Bang Bro itu pandangan Boalemo yang dulu, kemudian yang sekarang dan yang akan datang? Oke, jadi kalau dulu pada saat Boalemo baru dibentuk itu, memang semua punya kebanggaan tersendiri. Akhirnya Boalemo terbentuklah gitu. Sudah bisa mandiri. Perjuangan sekian tahun, puluhan tahun yang dibentuk waktu itu. Dulu saya melihat pemerintahan dulu itu lebih condong ke hal-hal pemberdayaan masyarakat. Iya. Itu hampir 10, 11, 12 tahun begitu. Di zamannya Iwan Bokings. Pak Iwan Bokings sama Rumah Al-Fatihah. Memang kita melihat kenyataan pada zaman Pak Iwan itu infrastruktur pembangunan itu jarang sekali. Bahkan kesannya tidak nampak. Dia fokusnya ke kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat. Kan dulu kita sempat 3 kali juara nasional ya untuk Raskin Award itu kita selalu peringkat 1. Ya betul, sempat saya dapat infonya juga itu. Makanya kenapa saya bilang di zaman Iwan Bokings itu masyarakatnya lebih terjamin perutnya. Ya, gitu. fokusnya karena kesejahteraan masyarakat sendiri. Karena jaminannya Pak Iwan itu dari sisi programnya itu, yang pertama itu adalah Raskin. Selain Raskin nasional yang memang dari pemerintah pusat, kemudian beliau ada Raskin daerah dan ada Raskin desa. Jadi dibagi per jobnya itu fokus, kalau program nasional ini Raskin, ayo kita sama-sama gebukin ini programnya. Ya, artinya gini, saya melihat Pak Iwan dulu itu berpikir ketika program nasional ini datang, dia melihat belum semua tercover oleh program nasional. Sehingga dia bilang ini wajib diimbangi dengan program daerah. Ya. Program serupa, tapi kita imbangi dengan APBD. Selama daerah itu kuat. Ya, jadi terjamin memang. Jadi Al-Fatihah untuk beliau ya. Itu ada Bapak Bupatinya kita, untuk teman-teman netizen di luar Boalemo, itu almarhum ya. Bapak Bupati Iwan Bokings. Saya sapa-sapa dulu netizen yang sementara menonton ini. Ada Dinda saya, Bung Pian Hamzah, saya tunggu di studio. Kapan-kapan ada waktu kita ke sini. Ngomong-ngomong dulu dengan senior, sudah kangen ini. Bung Noval Hunta yang punya studio di sebelah, studio rekaman nomor 1 di Paguyaman. Kemudian ada Ayahanda Parmin Bilo, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan, pokoknya banyak sekali. Ini yang berikutnya nih. Ini kan semakin bertambahnya waktu, semakin berkembangnya Boalemo, entah berkembangnya ke kiri atau ke kanan, saya tidak tahu bahasakannya gimana. Ini kan semakin banyak organisasi loh. Iya. Itu menurut pandangan Bang Bro itu sendiri kan organisasi kepemudaannya banyak, kemudian saya juga sempat tergabung di situ, kemarin sempat ada ya chaos sedikit, kemudian ada organisasi-organisasi lainnya. Nah, pandangan menurut Bang Bro itu sendiri, potensi organisasi Boalemo itu untuk apa sih?
sebenarnya semakin banyak organisasi artinya semakin banyak yang ikut berpikir dan berjuang untuk daerah. Iya. Tapi kalau kita melihat semakin banyak organisasi itu, saya pikir harusnya diimbangi dengan semakin banyak kinerja dan inovasi. Betul sekali, saya sepakat di situ. Iya. Ya, jangan sampai kita orang banyak. Iya. Apa yang kamu kerjakan? Belum ada. Nah itu sebenarnya iya. PR nomor 1 loh kita sebagai pemuda Boalemo. Nah Bang Nanang sendiri itu ada tidak sudah tergabung di organisasi Boalemo? Khusus untuk Boalemo, saya kayaknya tidak ya. Kader lepas, kader lepas ya. Iya. Sering diundang apa semua ya? Iya, sering diundang. Cuman untuk kayak kita misalnya gabung ke KNPI, ke Karang Taruna, kemudian ke apa yang terakhir ini yang bikin kegiatan kemarin konsorsium yang bikin kegiatan refleksi itu ya, yang kebetulan Bapak tidak ada itu ya. Iya. Saya cari-cari loh kemarin. Ini sahabat satu, saya jauh-jauh dari Paguyaman, saya mau ngomong sedikit tentang dia. Karena jujur saja di saat ada satu pertemuan apalagi yang ketemu itu semua pemuda. Wih, jadi cerdas, otaknya fresh. Baru retorikanya pasti mantap. Iya. Saya itu nunggu momen inovasi loh. Nah, jadi kalau pada saat itu inovasinya baru sekedar saran, jadi mending saya dengan ada satu adinda saya namanya Ishak Dai. Iya, Kebetulan dia ada di studio. Saya milih merokok sama-sama dengan dia. Wah, kenapa paling banyak yang dibicarakan itu problem, no innovation kayak gitu ya. Oke, jadi untuk organisasi itu sendiri untuk saat ini Bang Bro kader lepas. Iya. Kader lepas ya. Tetap dia fokus yang dimana kalau misalnya adik-adik butuh tetap siap sedia ya. Saya aktifnya cuma pada status relawan bencana. Relawan, yang masih di dinas sosial juga? Iya, Tagana, Tanah Siaga Bencana. Saya aktifnya cuma di sini. Berarti sama-sama dengan ada satu senior saya Bang Sofian Musa juga. Oh iya, Sofian Musa, Sofian Mailensun. Rumahnya gitu. di sebelah. Oh, iya. Rumahnya di sebelah. Itu senior saya organisasi juga. Nah, untuk Bang Bro itu sendiri. Nah, sekarang kan kita lihat kalau kemarin menurut komentarnya senior kami yang sempat kami undang sebagai narasumber, yang mereka jaga jangan sampai Boalemo yang pertama memisahkan diri, Pohuwato yang pertama memisahkan diri, kemudian Boalemonya yang dijaga itu jangan sampai Boalemo lebih berkembang loh. Nah ini sekarang jadi satu bentuk pertanyaan untuk Bang Bro, apa sih sebenarnya one big problem di Boalemo ini? Artinya secara umumnya apa sih yang membuat Boalemo ini kayak lambat dibanding Pohuwato untuk pembangunannya? Atau dari segi aspek manapun? Oke. Satu-satunya penyebab Boalemo itu kayak tersendat untuk membangun dirinya sendiri adalah problema politik di daerah. Terlalu kuat ya? Ya. Kencang serbuan. Tensi politiknya kita itu terlalu keras. Bahkan hampir semua orang, semua sudut-sudut yang ada ini hanya membicarakan terkait politik. Jadi semua sudah jadi politikus. Iya, kita bisa bayangkan dari tahun pertama terbentuknya adanya perebutan ibu kota Telamuta dan Marisa. Betul. Iya kan, sampai Pohuwato akhirnya diputuskan itu memisahkan diri. Jadi memisahkan diri. Iya, karena kan pada amanat undang-undang pembentukan itu 5 tahun setelah Boalemo bentuk, ibu kotanya dipindah dari Telamuta ke Marisa. Makanya kenapa ada kantor bupati dibangun di Telamuta, dibangun juga di Marisa. Ya. Semua dibangun sama karena persiapan untuk 5 tahun berikut pindah ke sana. Dan ini pasti akan jadi tugas kita bersama ya. Loh, kenapa Pohuwato yang memisah duluan terakhir ya? Kedua ya? Memisah kedua dari Boalemo sama-sama dengan Bolango. Sama-sama. Ya. Itu kok perkembangannya itu jauh lebih pesat dibandingkan Boalemo. Nah, saya sapa juga di sini ada Kanda Ketua, Bung Wahyudin Morido. Sebentar nonton ada komen luar biasa. Biasa di luar orang. Cuma nanti ini aku dapat di sini. Nah, ini lagi satu. Ini kan berdasarkan ada status di Facebook Bang Bro itu kan. Kemudian ada menuai beberapa komen-komen menggelitik juga sempat saya lihat. Itu di Boalemo kalau saya lihat netizen ini kayaknya menunggu momen itu. Kapan ini Tenanang Sawal ini mau bahas status kamar ya? Jadi kalau misalnya saya lihat juga dengan perkembangan Boalemo, kemudian ada teman-teman organisasi juga yang sempat sharing. Kayaknya ini yang Bro Nanang Sawal yang sempat status ataupun buat semua status di Facebook ini 90% ini benarnya ini banyak sekali. Apakah dia berdasarkan data? Yang saya takutkan satu, sesuai dengan katanya Basiramu ya. Ini semakin benar dirimu, semakin banyak yang membencimu. Karena kita dilahirkan dari sebuah kesalahan. Kita saja lahir di bumi kan salah. Jadi yang mau dijaga itu
sebenarnya orang yang semacam Bang Bro ini aset daerah loh. Kalau dari kacamatanya saya sebagai pemuda, ini aset daerah karena paham ataupun prinsip kontroler itu ada sama Bang Bro. Menurut Bang Bro itu sendiri bagaimana itu? Ada tidak yang membenci Bang Bro? Dalam beberapa tahun terakhir ini sejak saya jadi bisa dibilang penyambung lidah ya, dari berbagai macam kalangan masyarakat yang mungkin berharap bantuannya, itu sudah berapa kali saya alami, terancam, diancam. Sempat diancam juga? Iya. Luar biasa. Bahkan saya sempat disarankan kepada salah satu pejabat tinggi di daerah itu untuk dibunuh. Wih. Jadi masih ada adat istiadat mopopo hebo itu ya? Masih ada ya, masih ada ya? Mungkin peninggalan zaman Orde Baru itu masih terpola pada hati-hati mereka. Kendati kan kita ini diatur oleh hukum dan HAM, kebebasan berbicara, kebebasan berstatus. Tapi kan ada undang-undang IT, ada undang-undang IT juga yang menjaga kan. Jadi teman-teman kan, biasanya kan kalau kita ngumpul di warkop, keren apa, kadang-kadang ada status wah loh, siaran langsung sementara ada bademo. Itu biasa. Kenapa Bang biasa? Ini boleh kan sering demo. Sempat juga saya singgah di Warkop Aceh. Itu teman-teman organisasi juga. Ndra, agak mundur sedikit. Kenapa? Jangan ngana bilang ngana dari daerah mana. Maksudnya kenapa? Ngana punya muka ini tidak ada isyarat-isyarat kegembiraan. Hubungannya apa? Pasti banyak masalah. Boleh mau kan? Waduh, ini jadi bagaimana ceritanya? Kok boleh mau jadi banyak masalah? Nah, menurut itu Bang Bro sendiri kan di pusat. Pusat. Kita ini kan cuma di wilayah pesisir sini, wilayah Pagoyaman. Nah, selain ada salah satu manajemen yang paling banyak mengatur di pusat itu kan politiknya. Ada tidak aspek lain yang lebih memperkeruh istilahnya? Kok boleh mau gini-gini terus dari kacamatanya Bang Bro? Saya memang benar ada di Tilamuta ya posisinya. Tapi di Tilamuta itu hanya keseharian saya. Saya asalnya dari Desa Tabogo, Kecamatan Lulupi, tinggalnya di Desa Patua memang Kecamatan Batumaito itu. Bagaimana itu? Jadi kesana kemari? Iya, hari-harinya di Tilamuta. Lewatnya di Tilamuta sini jadi sentral. Nah kalau untuk di Tilamuta itu sendiri kan, kalau kita melihat sempat saya lihat, ini kan pusat kota. Pas hari itu kalau tidak salah kami menghadiri refleksi kepemimpinannya Pak Bupati yang sekarang, kok sunyi? Masih Pagoyaman yang ramai. Itu yang akan kita jaga ke depannya itu pusat kota Bowalemo itu akan pindah di Pagoyaman. Menurut Bang Bro itu setuju atau tidak? Pindah atau tidaknya itu tergantung persiapannya, perjuangannya. Nah, itulah. Kalau memang seandainya masyarakat Tilamuta tidak memiliki semangat untuk mempertahankan ibu kota, ngapain kita mempertahankan? Bisa jadi Jakarta saja bisa pindah ke Kalimantan, apalagi Tilamuta pindah Pagoyaman dong. Begini. Kita harus punya kesadaran. Betul. Kalau memang ingin mempertahankan ibu kota tetap berada di situ, ayo dong bangun. Sama-sama. Saya coba kasih contoh kecil. Alun-alun diperbaiki, ditata sebaik mungkin. Itu kan wajah kotanya. Wajah ibu kota. Dengan yang dijual di situ ikonnya apa? Biang lala. Tapi sampai hari ini biang lala yang dibangun katanya untuk perayaan hari ulang tahun Bowalemo tahun kemarin. Tapi setelah perayaan ulang tahun tidak ada pariki, tahun baru demo tidak ada pariki. Sampai hari ini, detik ini belum bisa difungsikan. Masih sistem pending ya. Itu kan saya bilang kita mau bangun, tapi setelah ada infrastrukturnya kok nggak jalan. Padahal itu kan bisa jadi salah satu daya tarik ya. Ayo kita ke Tilamuta, singgah di mana di Biang Lala tadi. Jadi pendapatan lagi. Setidaknya bisa dieksplor keluar. Kalau cuma mau dibandingkan tingkat keramaian antara alun-alun dengan lapangan Molombulahe, saya mau lihat praktek transaksi jual beli di Molombulahe sini lebih ramai saya lihat daripada yang ada di alun-alun. Itu kalau saya lihat juga itu Bang Bro, di Tilamuta ini kayak gerakannya membangun tapi masih terpisah satu-satu, tidak menyatu kayak gitu. Ayo kita sama-sama. Mereka ingin membangun tapi sendiri-sendiri dengan caranya mereka sendiri. Nah, menurut Bang Bro itu sendiri bagaimana? Bisa disebut demikian karena kan ada keegoan terhadap masing-masing orang. Pengennya semua berada di atas. Ya, betul. Jadi namanya lebih melekat hal-hal yang politis begitu kan?
Jadi semua bisa dipolitisasi. Iya, semua bakal dipolitisasi. Saya tidak tahu itu yang begitu-begitu. Hanya masih polos dan lugu. Oke, jadi untuk teman-teman netizen juga silakan ada sesi tanya jawab ataupun berupa saran. Karena di sini kita bebas mengemukakan pendapat selama itu terbatas. Bebas tapi terbatas. Kalau misalnya teman-teman ingin, kayaknya kita harus mau ikut sama-sama dengan Bang Bro Nanang ini, kita mau suka ikut duduk di studio podcast itu. Boleh teman-teman. Untuk S dan K-nya nanti Pak Kuya. Kemudian juga di sini ada jeda iklan berupa kata-kata. Ini mohon bantuannya, dibutuhkan segera golongan darah B+. Dibutuhkan kurang lebih 50 kantong untuk pasien atas nama Yayan R. Asuna. Itu senior saya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menghubungi nomor kontak yang akan kami bagikan di running text di bawah ini ya. Itu kalau boleh dipercepat untuk hari ini kurang lebih 50 kantong darah B+. Itu salah satu Alek yang berasal dari Boalemo ya. Iya. Bang dari Wonosari. Bang Yayan Rasuna, insya Allah selalu diberikan kekuatan, kesehatan dan ketabahan untuk keluarga. Amin. Oke. Bung Host, kita lanjut dulu. Kita mau lanjut dulu untuk Bang Bro ini, Bang Bro, karena masih banyak yang ingin saya tanyakan. Teman-teman netizen yang ingin ada sarannya, ada pertanyaan untuk Boalemo juga, silakan. Nah, ini ada satu bisikan tadi sempat sebelum saya ke sini. Menurut info kan Bang Bro kan di pusat. Iya. Gaji untuk teman-teman sekarang kan sudah pada cair untuk yang honorer. Iya. Nah, kemudian tunjangan-tunjangan lainnya itu gimana? Oke. Jadi saya pikir ini yang paling ditunggu-tunggu. Karena tadi ada sempat titipan, setelah saya buat status, sebentar Bang dengan Bang Nanang Sawal, iya. Mungkin ada info tidak untuk tunjangan-tunjangan kami yang di sini? Oh, nanti saya tanyakan. Kita pakai live supaya bentuk edukasi kan ke masyarakat langsung. Gimana itu Bang? Jadi gini, ada beberapa hal yang saya anggap penting untuk segera dituntaskan oleh pemerintah daerah saat ini. Yang pertama itu adalah terkait TPP, tambahan penghasilan pegawai. Dan yang paling lama itu adalah tamsil, non sertifikasi untuk teman-teman guru. Ya. Nah, untuk tamsil ini yang sampai hari ini belum dibayarkan itu adalah tamsil triwulan 4 tahun 2021. Ini sampai sekarang belum cair. Saya minggu lalu kalau nggak salah ya, minggu lalu itu sempat ketemu dengan kepala dinas pendidikan. Iya. Saya datangi beliau, saya sampaikan ke beliau, Pak, kedatangan saya itu ada 3 hal. Yang pertama adalah tamsil, yang kedua adalah gaji teman-teman guru kontrak, dan yang ketiga adalah beasiswa. Itu kedatangan saya. Saya ingin perjelas 3 hal ini, karena dari 3 ini semuanya saya pikir ini hal-hal yang wajib dituntaskan. Ya. Untuk tamsil sendiri saya bilang, saya ingin tahu alasan pemerintah daerah itu yang hampir setiap tahun selalu terlambat. Nah, alasan pihak dinas itu bahwa transfer dari pusat itu memang selalu begitu, selalu kurang. Ya. Jadi kita selalu balas surat minta tambahan. Dan ini selalu terjadi di tiap tahun. Begini-begini prakteknya. Sudah biasa. Iya, jadi saya pikir artinya begini. Kita jangan membiasakan sesuatu yang agak keliru seperti ini. Apalagi kalau tidak baik untuk kesejahteraan. Iya, itu kan. Ini kan kasihan teman-teman guru yang belum sertifikasi itu kan punya tambahan penghasilan. Kalau nggak salah 250.000 ya per bulan. Itu saya kurang tahu. Kalau nggak salah sih seperti itu ya. Kayaknya hari ini saya bukan guru. Kalau nggak salah nominalnya seperti itu. Saya sudah sarankan kepada Pak Kadis, kalau bisa saya pikir silahkan Bapak lakukan perjalanan dinas untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak kementerian terkait. Iya. Karena saya bilang, saya memang menyoroti perdis yang banyak, tapi bukan dalam hal-hal yang seperti ini. Ini wajib saya bilang. Ini silahkan Bapak berangkat, hubungi, cari tahu kenapa bisa terlambat, kalau bisa dipercepat. Seharusnya jemput bola ya. Iya, kita jangan menunggu bola. Itu yang pertama untuk tamsil. Yang kedua gaji guru kontrak. Gaji guru kontrak dibandingkan dengan gaji teman-teman tenaga kontrak yang ada di SOPD itu agak di bawah. Kan 750 sama ya 900-an ya, kalau nggak salah. Saya berharap kepada pihak dinas untuk gaji bulan Maret ini
supaya sebelum bulan puasa itu sudah cair, harus sudah diterimakan. Persiapan potong ayam. Iya, gitu kan. Karena semua orang pasti butuh itu. Betul, betul. Yang ketiga terkait beasiswa. Beasiswa di Dikpora itu kemarin kita perjuangkan dari yang cuman 25 juta kalau nggak salah, kita lakukan demo, kita mati-matian untuk memperjuangkan ditambah 100 juta, jadi 525 juta. Nah hari ini saya bilang tolong dong, diperjelas, jangan kayak tahun kemarin, kasihan. Saya bukan marah atau tidak terima teman-teman ASN juga ikut menikmati beasiswa. Wih, luar biasa ya prestasi ya. Cuman saya bilang kasihan, generasi kita masih banyak yang punya cita-cita yang bahkan tanpa biaya orang tua mereka masih punya semangat. Ya, modalnya itu doang. Semangat saja. Jadi saya pikir pemerintah daerah harus mampu memahami orang-orang begini dan berikan support lewat beasiswa. Nah itu terkait yang ada di Dikpora. Untuk yang TPP sendiri, kita kemarin itu kepala BKAD itu di hari Selasa kalau nggak salah, itu pergi ke Kementerian Dalam Negeri untuk memperjuangkan TPP terkait permintaan rekomendasi pencairan TPP. Saya coba juga bangun komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di kementerian-kementerian. Saya coba cek apakah permintaan pemerintah Kabupaten Bualemo sudah diterima, sudah di tahap mana. Terakhir saya cek itu di hari Senin ya kalau nggak salah saya cek. Informasi yang saya dapat itu bahwa posisi TPP hari ini itu masih berada di bagian Ortala Kemendagri. Masih main di sana aja. Iya, jadi saya bilang, oh kalau begitu, pertanyaan balik saya ke teman ini, saya tanya, saya bilang, kira-kira sebelum bulan puasa bisa dapat nggak rekomendasi pencairan? Jawaban mereka itu menyesakan saya, gitu. Aduh, karena jawabannya nggak bakal keburu bang. Lah, saya kan, aduh gimana ini kalau seandainya nggak bakal, itu baru proses rekomendasi pencairan untuk pemerintah daerah. Belum turun ke di daerah langsung. Aduh, masih banyak step-stepnya lagi masih kan. Banyak stepnya, sehingga aduh kasihan ya. Saya tanya, kira-kira apa penyebabnya bang? Jawabannya satu, pemerintah daerah lambat memasukkan. Ini padahal dari tahun-tahun kemarin hal senada juga terjadi. Tapi pemerintah kita itu entah kenapa nggak pernah mau belajar pada kejadian-kejadian sebelumnya. Tahun kemarin kan juga seperti ini. Jadi sempat tertunda begitu iya. Ya. Oh. Tapi tahun ini juga terjadi hal yang sama. Itu aduh, gimana itu? Mungkin masih nyaman. Nah ini kita sapa-sapa dulu, ada Bung Abdurrahman Nango, kasih jempol. Wah. Kemudian ada adinda saya Ibu Luciana Ram sementara menonton. Ini yang paling menarik. Kemarin itu sempat viral loh, beredar di media-media sosial voting. Nah, di voting itu saya melihat ada beberapa kandidat yang untuk the next 01 Bualemo. Kemudian mereka sudah jalankan itu untuk votingnya. Herannya pada hari pertama itu Nanang Sawal keluar jadi peringkat pertama. Ya, itu saya sempat lihat juga, wih ini Nanang Sawal. Basicnya sipil, orangnya cuma sebagai controller, penyambung lidah masyarakat yang punya kebutuhan tapi tidak mampu untuk menyampaikan. Loh kenapa dia muncul sebagai orang yang peringkatnya itu jadi nomor 1 loh di voting itu. Sampai saya juga heran. Dari sekian banyak 20-an orang lebih ya, 20-an orang lebih untuk kakak-kakak kita yang di sana yang akan jadi the next, tidak tahu who is that. Yes. Keluarlah namanya Nanang Sawal pada hari pertama. Nah, untuk Bang Bro itu sendiri ada tidak kebanggaan ataupun kayaknya kita harus coba deh? Gini, saya berpikir malah sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa ada kejenuhan di tingkat masyarakat terhadap pola-pola pemimpin saat ini. Kita kan masih berkutat dengan hal yang hak dan yang wajib. Ya. Tentang hak dan kewajiban. Harusnya hal ini sudah selesai di tahun 98. Nah, gitu. Itu. Betul. Saya sepakat loh. Ya. Harusnya kita sekarang itu sudah mempersoalkan kenapa ekonomi Paguyaman lebih maju daripada ekonomi Tilamuta. Ya. Kan begitu. Kenapa
wisata-wisata yang dipromosikan di Paguyaman itu lebih hebat daripada wisata-wisata yang dipromosikan di kecamatan lain. Kita harusnya sudah di sana, bukan lagi soal kenapa gaji tenaga kontrak belum dibayar, kenapa TTPP belum cair. Ini hal yang wajib, gak usah lagi diperdebatkan harusnya kan. Kemudian hal yang biasa terjadi. Seharusnya sudah belajar dari situ. Iya. Jadi itu, saya melihat masyarakat itu ingin berubah. Mereka, ayolah, pemimpin kita hari ini itu masih didominasi dengan peninggalan-peninggalan dulu. Betul, karakter-karakter tempo dulu. Jadi kesannya itu lebih dulu aku daripada kamu, kan gitu. Harga senior bro. Ente gara-gara anak ente ada di situ. Itu. Jadi hormat senior bro. Aduh, itu yang salah, sistem yang salah loh sebenarnya. Padahal kan berbagai macam peribahasa, berbagai macam falsafat, ilmu filosofi apa segala macam menyatakan pemimpin itu harusnya adalah dia tidak makan sebelum rakyatnya makan. Betul, sepakat. Saya kebanyakan lapar loh. Iya. Tapi kan yang praktik terjadi hari ini itu wow gitu kan. Kepala daerah, anggota dewan itu sudah menerima gaji. Tapi tenaga kontrak yang melayani mereka itu berbulan-bulan tidak menerima gaji. Semoga itu bisa jadi PR ya untuk mereka semua, bisa memikirkan kesejahteraan bersama lah, supaya Bualemo itu bangkitnya dari siapa ya? Dari kita lah pertama. Apa yang harus dirubah? Mindset. Bukan semuanya, bukan sistem apa semua, yang dirubah pertama itu mindset. Kalau mindsetnya kita gitu-gitu aja, kebiasaan dari dulu masih gitu-gitu aja, kapan mau berkembangnya? Nah ini untuk closing statement, sebelum kita masuk ke closing statement, ada satu kayak saran dari saya. Ini Bang Bro Nanang Sawal ini sebenarnya salah satu karakter yang saya cari dari dulu. Saya sebelum di posisi sekarang ini, yang mungkin 11-12 lah kita, tidak bisa melihat ada kecenderungan-kecenderungan yang tidak mengarah pada kesejahteraan rakyat. Kita ini ada karena mereka. Loh, kenapa kita tidak bisa memikirkan mereka? Ada saran saya untuk ke depan, jangan berubah. Jangan berubah. Tetaplah seperti Bang Bro yang saya tahu dan yang saya kenal. Walau muali wadito Bung Nurpan. Bung Nurpan. Oh serius. Nah untuk closing statement itu sendiri, sebelum closing statement, kita kemarin kan melihat ada kegiatan luar biasa Bualemo. Namanya itu apa namanya? I Look Bualemo ya. I Look Bualemo itu kalau saya artikan ya dari bahasa Inggris, kita lihat Bualemo. Mungkin dari Bang Nanang sendiri setelah melihat itu kegiatan I Look Bualemo, bagaimana tanggapannya? Jadi saya memang dari awal nggak sepakat dengan kegiatan ini, karena saya lebih melihat lebih banyak anggaran yang keluar daripada anggaran yang masuk. Kan posisinya begitu. Makanya kenapa kemarin kita menolak? Karena hitungannya kalian ingin meningkatkan ekonomi hanya dalam waktu yang singkat, hanya pada saat pelaksanaan kegiatan. Ayo sekarang apa yang dilakukan oleh Perindak mengundang pelaku-pelaku UMKM. Sekarang coba saya tanya, apakah pelaku UMKM kemarin yang diberikan tempat itu sudah memiliki koneksi dengan kabupaten-kabupaten yang feedbacknya sekarang ya. Itu. Yang kedua, bagaimana kita ini kalau hanya terus-terusan dengan persoalan seremonial seperti ini. Dalam posisi itu saya menyatakan begini. Saya ingat pada tahun kemarin itu pada bulan-bulan Maret juga sempat dilaksanakan STQH kalau nggak salah. Yang sekarang di tahun 2022 adalah MTQ dilaksanakan. Sementara juga kan sekarang? Iya, sementara berlangsung. Saya ingatkan ke mereka, ke pemerintah daerah kemarin itu pada saat pelaksanaan Senayang. Saya bilang, hadiah di Senayang ini harusnya bisa ngoni bikin sebagai tolak ukur untuk melaksanakan kegiatan berikut di MTQ. Ingat, MTQ ini bukan sekedar lomba, saya bilang. Bukan cuma sekedar kegiatan biasa. Iya, ini akhlak yang kita sementara lembakan, Bung. Ayolah, coba saya mau tantang pemerintah daerah gitu loh. Coba kita buka anggaran untuk pelaksanaan MTQ. Berapa sih? Karena kan saya sudah coba cari informasi ke sana ke sini, pelaksanaan dari tingkat desa, tingkat kecamatan sampai ke tingkat kabupaten itu. Karena saya paling benci ketika orang membawa-bawa nama Tuhan dalam sebuah kegiatan, tapi tidak pernah menjamin itu. Saya marah sekali itu.
jangan jadikan candaan ya Tuhan, tolong. Jangan sampai Tuhan baku balik. Selesai tuh, aduh. Jadi untuk ini kan sudah sampai ke ini MTQ betul. iLook Bualemo oke sukses ya dalam kacamata umum kita global. Kemudian sekarang MTQ sementara jalan. Nah untuk di Bualemo sendiri saya lihat itu banyak event yang bagus untuk menarik loh, untuk seharusnya dia bisa menarik. Iya. Kalau istilah kita di pasar saham itu bisa menarik whale. Whale itu siapa? Big investor. Ini kan real. Kalau saya lihat pola pikirnya 01-nya kita sekarang, yang terhormat, saya hormati Bapak Bupatinya kita, pola pikirnya itu dia gimana bisa buat Bualemo ini punya daya jual keluar, sehingganya dibuatlah event-event seperti itu. Nah untuk Bang Bro itu sendiri, ini kan MTQ sementara jalan loh di Tilamuta, apalagi ini kayaknya sampai puasa ya? Bisa jadi. Ya, bisa jadi ya. Apakah cuma sampai di tingkatan Bualemo saja untuk kegiatan-kegiatan ataupun event-event selain MTQ? Setelah selesai kegiatan habis, sudah. Tidak ada outputnya keluar sampai ke tingkatan nasional seperti itu. Dari Bang Bro itu sendiri pernah tidak diundang ke tingkatan nasional? Ayo kita buat begini. Atau semua pemuda yang memiliki inovasi, ayo rapat bareng. Kita membuat apa Bualemo? Pernah tidak diundang seperti itu? Saya 2013 atau 14 ya, kayaknya 2013. Pernah mewakili Provinsi Gorontalo dalam salah satu lomba nasional. Dari Bualemo? Iya. Bawa namanya Bualemo atau bawa nama yang lain? Karena biasanya, wah kayaknya itu orangnya saya, sudah berangkat. Artinya gini, saya memang mengikuti sebuah lomba nasional itu memang representasinya orang Bualemo. Orang Bualemo kan luar biasa kan. Itu kan yang saya bilang tadi, Bang Bro ini sebenarnya aset loh dari kacamatanya saya. Tinggal dari kitanya saja. Kita enggan dikritik, tapi kalau kritik yang membangun why not? Jangan mati my pult. Ada tidak orang-orang yang seperti itu? Artinya gini, ketika di depan umum mereka memperlihatkan keengganan. Tapi ketika kita face to face, mereka malah curhat segala sesuatunya gitu ya. Kayak dianggap pokoknya kita ini suka bukan curhat. Nah, ini akan memancing pertanyaan selanjutnya. Ada tidak masyarakat yang ingin menyuarakan tetapi takut, jangan sampai kita mau karena ini Pak Nanang banyak ya? Banyak juga pesanan. Makanya gini, pada prinsipnya saya tidak akan pernah mau memberikan sumber informasi saya. Saya tidak akan pernah mau membuka sumber informasi saya. Betul, karena itu kan istilahnya salah satu bentuk penghargaan kita kepada siapa saja yang memberikan informasi. Betul. Dan itu wajar, itu wajar bagi siapapun. Untuk Bualemo itu sendiri loh, kalau menurut kacamatanya kami, ini kan sekarang potensi wisatanya, kalau saya fokusnya itu di situ, di dua. Potensi wisata sama UMKM dari kacamatanya kita untuk DPR Channel. Bualemo itu bisa bangkit loh dari dua ini. Tinggal dari kitanya saja. Dan untuk saran, tolonglah kalau memang mau fokus, ayo kita bareng-bareng. Nah untuk Bang Nanang Sawal, closing statement untuk Bualemo, organisasi pemuda, dan untuk pemuda itu sendiri. Ya, terima kasih. Saya berharap untuk kedepannya, setiap kita yang menjadi pemimpin, itu harusnya menyadari posisi masing-masing, bahwa kita diletakkan dalam posisi untuk melayani, bukan dilayani. Betul. Konsep kepemimpinan sebenarnya itu. Harusnya. Jadi hindari kita berdebat-debat terus persoalan-persoalan politik yang tidak berguna, malah hanya menguntungkan elit-elit politik. Lebih harus kita mengupayakan bagaimana pembangunan itu benar-benar real. Ya, dan langsung menyentuh ke bawah. Langsung menyentuh ke bawah. Jadi bukan hanya sekedar para pemimpin saja yang bisa bangun villa, atau hanya para pemimpin saja yang bisa beli tanah. Cuman bagaimana pemerintah daerah itu bisa memberikan rumah, bisa memberikan tanah kepada masyarakat. Bonus villa. Untuk kedepannya seperti itu ya. Dan untuk organisasi kepemudaan yang ada di Bualemo, untuk sarannya Bang Bro. Ya, untuk organisasi kepemudaan, ayo kalau memang berjuang, jangan setengah-setengah dan jangan pernah memperjualbelikan perjuangan. Sip, full power. Ya. Jadi oke teman-teman netizen, saya rasa kita sudah lama berbincang dengan Bang Bro ini, sudah jauh-jauh dari Tilamuta. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah datang di studio sederhananya kami. Insya Allah ke depan kami bisa jalan-jalan balas datang ke studionya Bang Bro ini. Dan untuk daerah itu sendiri, kami di sini di studio Dapur Podcast untuk wilayah Paguyaman menginginkan
siapa saja yang memiliki inovasi untuk Bualemo ke depan, ayo kita sama-sama duduk di sini. Baik itu inovasi dari pola pikir ataupun dari manajemen kontroler masyarakat, ayo kita duduk di sini. Di sini terbuka, bebas berpendapat tapi terbatas. Iya. Sekian dari kami atas nama kru yang bertugas, saya Indra Butota bersama Bung Kohos, Bung Nurfan Auna, mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you.